langsung buang badan dengan mengatakan bahwa pendeta-pendeta tersebut sedang dirasuki iblis. Padahal, kalau kita mau jujur bilang ya, sebenarnya mereka bukan sedang dirasuki iblis, tapi memang dirasuki oleh roh-roh yang diakui sebagai roh kardus ya. Julius HMC, azab yang pertama masa di dunia ini, ketika dia menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach, azab yang pertama yang dia alami adalah kedamaian, sukacita, kesejahteraan itu tidak ada. Yang ada kegelisahan, ketakutan, iri hati, dengki, sombong. Dia merasa mayoritas sekarang. Dia merasa di awan-awan, dan ketika dia melihat orang di bawah, itu maunya diinjak-injak sama dia. Itu azab yang pertama. Azab yang kedua, begitu mati, ditanya beberapa hal oleh malaikat Munkar wa Nakir dalam kubur. Ma rabbuka? Si Julius HMC nggak bisa bahasa Arab, Bapak Ibu. Kebayang tidak? Apa yang terjadi pada Julius HMC? Ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Ketika ditanya itu oleh malaikat Munkar wa Nakir di dalam kubur, si Julius HMC tidak bisa bahasa Arab. Sudah otomatis dia bisa menjawab. Mampus dia, Bapak Ibu, di kuburan nanti. Dia dipukul, disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir habis-habisan. Itu musibah yang kedua yang akan dia alami. Azab yang kedua. Azab yang ketiga, haleluya, haleluya, shalom alaikum HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pecinta channel Injil Habaget, firman Tuhan tidak pernah berkata kepada kita, kamu harus berbuat baik dengan orang yang seiman dengan kamu. Kamu harus berbuat baik dengan orang yang seagama, seakidah, sekeyakinan dengan kamu. Tidak pernah. Justru Alkitab berkata kamu harus berbuat baik sekalipun mereka menghina, mengolok-ngolok, mencemooh, mencaci maki kamu. Sekalipun mereka memfitnah kamu, kamu harus berbuat baik. Kamu harus berkelakuan baik. Kamu harus mendoakan mereka. Ini yang diajarkan. Ini yang diajarkan Bapak Ibu. Ya, tidak diajarkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka orang Kristen tidak pernah berpikir negatif terhadap umat agama lain. Kenapa? Karena kami sangat paham, kami yakin benar di dalam Yeshua HaMashiach ada keselamatan yang kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya itu ada keselamatan. Kami paham, kami tahu, kami sangat yakin, dan itu tertulis dalam Alkitab. Kalau keselamatan itu hanya ada di dalam Yeshua HaMashiach. Di bawah kolong langit ini malah dikatakan keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam nama itulah umat manusia diselamatkan. Di dalam nama itulah ada kedamaian, ada sukacita. Nama itulah yang membawa kita ke surga. Nama itulah yang memberikan janji kepastian keselamatan kepada umatnya. Tidak ada moga-moga, tidak ada mudah-mudahan. Yang ada apa Bang Pendi? Kepastian keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan itu yang ada. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Nah, jadi saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kita disuruh mengasihi orang yang membenci, menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki, dan menertawakan iman kita. Kita harus mengasihi. Seperti si Julius HMC, seorang mukallaf Bapak Ibu ya, yang tidak pernah belajar akan Islam, tetapi dianggap pahlawan oleh kebanyakan orang Islam. Ya, Julius HMC. Bagaimana kata-katanya orang, kata-kata para apologet diplesetkan oleh dia. Bagaimana thumbnail dibuat sedemikian rupa hanya untuk mencari viewer. Dia selalu membahas para murtadin. Yang sering dia bahas hari-hari ini, Rudy Sang Debaters, Abi Saifuddin Ibrahim, dan termasuk saya,
dan juga murtadin-murtadin yang lain. Bila ini dia tidak bahas, Bapak Ibu. Abi Saifuddin, Julius HMC tidak bahas. Bang Rudi Simamora dan Bang Rudi Sang Debater tidak bahas. Joseph Paul Zhang dia tidak bahas. Saya dia tidak bahas. Dan murtadin-murtadin apologet-apologet lain tidak bahas. Julius HMC sepi, Bapak Ibu. Channelnya itu sepi. Jadi dia untuk mencari viewer, dia harus menghina dan memfitnah para apologet dulu. Nah, yang sangat lucu luar biasanya, oleh pengikutnya, Julius HMC ini dianggap pahlawan. Padahal dia tidak pernah belajar akan Islam. Selama dia menjadi mukallaf, dia selalu menghina dan mempelintirkan atau memplesetkan kata-kata para murtadin. Dia plesetkan, saudaraku. Seperti semalam dia buat thumbnail, dia buat judul, saya kena azab katanya. Nah, nanti kita akan buat judul dia kena azab, Bapak Ibu ya. Kalau dia yang benar-benar kena azab, Bapak Ibu. Ketika dia menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach, itulah azab yang akan diterima oleh si Julius HMC. Ditambah lagi, dia mengatakan Roh Kudus, Roh Kardus. Itu penghinaan yang luar biasa terhadap Ruach HaKodes. Azab yang dia terima masa di dunia ini, dia akan tidak pernah tenang hidupnya, dia tidak akan pernah nyaman hidupnya, tidak ada damai sejahtera, kesejahteraan dalam hidupnya, tidak pernah ada sukacita dalam hidupnya. Yang ada apa? Dia gelisah, dia takut, dia khawatir, segala macam itu yang ada pada Julius HMC, yang dialami oleh Julius HMC, Bapak Ibu. Nah, coba lihat dia, tidak pernah dia berani menunjukkan wajahnya. Dia selalu menaruh foto orang lain di profilnya di saat dia live, Bapak Ibu. Itu menunjukkan apa? Kemunafikan si Julius HMC. Nah, coba saudara perhatikan kapan dia pernah belajar Islam, mengaji, baca Al-Quran. Yang dia paham, yang dia bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya itu yang dia tahu. Yang lain dia tidak tahu. Boleh dites Bapak Ibu kepada mukallaf Julius HMC. Coba Bapak Ibu tes. Atau orang yang dekat dengan Julius HMC kalau mendengar video ini, coba tes. Suruh dia, tidak usah mulu-mulu, suruh aja dia membaca doa sholat. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan bisa dia membaca doa sholat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Coba tanyakan, suruh si Julius HMC baca, bisa nggak? Nggak bisa. Yang dia bisa apa? Memfitnah iman kekristenan. Itu yang dia pintar. Mempelintir kata-kata para apologet. Itu yang dia pintar. Atau jangan-jangan dia tidak pernah sholat. Ya, tidak pernah. Karena sibuk dia menghina iman kekristenan. Dia cari viewer dengan menghina orang Kristen. Nah, Bapak Ibu para pecinta channel Injil Habaget, Julius HMC, azab yang pertama masa di dunia ini, ketika dia menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach, azab yang pertama yang dia alami adalah kedamaian, sukacita, kesejahteraan itu tidak ada. Yang ada kegelisahan, ketakutan, iri hati, dengki, sombong. Dia merasa mayoritas sekarang. Dia merasa di awan-awan, dan ketika dia melihat orang di bawah, itu maunya diinjak-injak sama dia. Itu azab yang pertama. Azab yang kedua, begitu mati, ditanya beberapa hal oleh malaikat Munkar wa Nakir dalam kubur. Ma rabbuka? Si Julius HMC nggak bisa bahasa Arab, Bapak Ibu. Kebayang tidak? Apa yang terjadi pada Julius HMC? Ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwanuka. Ketika ditanya itu oleh malaikat Munkar wa Nakir di dalam kubur, si Julius HMC tidak bisa bahasa Arab. Sudah otomatis dia bisa menjawab. Mampus dia, Bapak Ibu, di kuburan nanti. Dia dipukul, disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir habis-habisan. Itu musibah yang kedua yang akan dia alami. Azab yang kedua. Azab yang ketiga, nanti dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kepastian keselamatan di dalam diri Julius HMC. Makanya ketika saudara bertanya, Julius, kamu kalau mati hari ini kira-kira masuk surga enggak? Itu surga urusan Tuhan lah. Mudah-mudahan aku dimasukkan ke surga. Mudah-mudahan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin hidupnya. Ya, tidak ada yang menjamin keselamatannya. Kepastian keselamatan tidak ada. Dia sudah buang.
Ya, dia sudah buang Bapak Ibu. Itulah 3 azab yang akan dialami oleh Julius AMC setelah dia menyangkal Yeshua HaMashiach. Baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum Bishim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara untuk Habaget. Terus dukung dalam doa agar banyak orang mengenal kebenaran melalui pelayanan Habaget. Terima kasih.